Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Melvia Andora SPT. Saya adalah mahasiswi PPG Universitas Negeri Malang, kategori 1 tahun 2022, program studi agribisnis ternak. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian UKIN PPG yang bertempat di SMK Negeri 1 Kerinci, Provinsi Jambi. Kelas 10 ATR dengan materi pembelajaran pengawetan hijauan pakan ternak silase. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah, semoga saja kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya ketua kelas silakan membaca doanya. Baiklah, seperti biasa Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Ya, ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa? Abdil, keterangannya apa? Izin. Ada lagi? Baiklah, kita hari ini kan ada yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu yang lalu? Ya, apa pelajaran kita minggu lalu, apa materinya? Hai, ya. Ibu mau tanya, siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu hai? Ya. Siapa yang mau menjelaskan hai itu apa? Ya, apa hai, Yuda? Ya, bagus. Hai adalah proses pengawetan secara kering. Nah, pertanyaan yang kedua, hai itu bisa kita buat dengan dua metode. Ada yang masih ingat metodenya apa? Ya. Ya, yang pertama metode hamparan, yang kedua metode pot ya. Nah, itulah pembuatan hai, yaitu pengawetan hijauan pakan ternak dalam bentuk kering yang dibuat dengan dua metode, yaitu metode hamparan dan metode pot ya. Nah, untuk pada hari ini kita akan melanjutkan pengawetan dan pengolahan hijauan pakan ternak yang kedua, yaitu silase. Nah, sebelumnya Ibu ingin menampilkan videonya terlebih dahulu ya. Halo sahabat Sablogus, jumpa lagi di channel Sablogus TV. Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa untuk tetap buat data ya guys. Kali ini Sablogus TV membahas tentang silase daun kering. Wah, apa tuh ya? Makanya, yuk kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya dulu dong, biar video kita dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Sablogus TV. Oke, kalau gitu, let's go! Hijauan adalah hal yang sangat penting sebagai sumber makan untuk hewan ruminansia. Karena hewan ini memang dikembangkan untuk makanan rumput dan juga hijauan. Dengan adanya hijauan,
Silase adalah pakan ternak yang diawetkan dan disimpan di dalam kantong plastik yang kedap udara dan terjadi proses fermentasi dalam keadaan tanpa udara. Umumnya, silase terbuat dari hijauan, bukan hanya biji-bijian. Adapun manfaat silase adalah menghilangkan racun yang terkandung dalam hijauan dan menahan nilai protein yang terkandung dalam makanan tersebut. Proses ini biasanya dilakukan menggunakan drum untuk kebutuhan pakan yang sedikit. Tetapi jika jumlah silase banyak dan dibutuhkan untuk jangka waktu yang lama, tentu saja peternak harus menyediakan silase dalam jumlah yang lebih banyak. Maka, para petani dan peternak harus menyiapkan tempat penyimpanan silase yang jauh lebih besar. Nah, di luar negeri sudah diterapkan silase banggar, yaitu pembuatan silase dalam kapasitas dan jumlah yang sangat banyak. Itu untuk sekilas tentang video tentang silase ya. Ya masih tetap semangat ya. Itu cuma sekilas videonya. Nah, kita akan langsung dengan topik kita, yaitu pengawetan dan pengolahan hijauan pakan ternak. Ya. Kita lihat terlebih dulu kenapa kita memerlukan pengawetan atau pengolahan. Karena apa? Pertama, ternak membutuhkan pakan. Yang kedua, pakan harus selalu tersedia. Yang ketiga, upaya agar pakan selalu tersedia dan memenuhi kebutuhan gizi ternak. Yang keempat, pada kondisi iklim yang berubah-ubah, perlu adanya solusi alternatif untuk menanganinya. Ya, kita lanjut. Cara pengawetan dan pengolahan hijauan. Pertama, sudah kita pelajari sebelumnya itu HAI. Apa itu HAI? Yaitu pengawetan hijauan kering. Sudah kita ulas tadi ya. Dan seterusnya silase ya yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pengawetan hijauan segar. Kalau HAI tadi hijauan kering, silase adalah pengawetan hijauan segar. Yang ketiga, amoniasi jerami. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan yang keempat, jerami fermentasi. Ya, kita lanjut. Definisi silase. Silase adalah hijauan pakan ternak yang disimpan dalam keadaan segar setelah mengalami ensilase. Prinsip pembuatan silase: proses fermentasi oleh mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat yang mampu melakukan fermentasi dalam keadaan aerob sampai anaerob. Tujuan pembuatan silase: yang pertama, mengantisipasi keterbatasan sumber pakan ternak di musim kemarau. Yang kedua, memanfaatkan kelebihan pakan hijauan yang tersedia sepanjang musim hujan. Dan yang terakhir, mengawetkan dan mengurangi kehilangan zat makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa mendatang. Ya, kita lanjut. Cara pembuatan silase, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, hijauan dipanen pada saat pertumbuhan vegetatif menjelang generatif atau menjelang berbunga. Yang kedua, hijauan dikumpulkan dan diangkut ke tempat dekat silo. Yang ketiga, hijauan diangin-anginkan, kemudian dipotong dengan alat chopper dengan ukuran 3-5 cm. Langkah yang keempat, hijauan ditambahkan dengan beberapa bahan pengawet. Di sini boleh kita pakai molasses, dedak, tepung, jagung, dan lain-lain. Kemudian dicampur sampai merata. Langkah selanjutnya, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik atau silo ya. Kantong plastik di sini adalah silonya kantong plastik ya. Sambil dipadatkan sampai kondisi anaerob atau tanpa udara ya. Selanjutnya diikat dengan menggunakan tali rafia. Kenapa dengan tali rafia? Karena kita menggunakan kantong plastik. Kalau kita menggunakan ada drum, tentu ada tutup khususnya nanti ya. Selanjutnya disimpan di tempat
yang ternaungi sinar matahari secara langsung, artinya tidak terkena matahari secara langsung, tapi terlindung ya tempat posisi penyimpanannya. Dan terakhir, silase sudah jadi setelah berlangsung penyimpanannya 3-4 minggu. Kemudian silase dapat dibongkar dan diangin-anginkan sebelum diberikan pada ternak ya. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dari yang Ibu berikan penjelasan tadi? Sebelum Ibu kasih LKPD-nya, ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang penjelasan dari video, terus ada yang pembahasan Ibu jelaskan barusan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, apa pertanyaannya? Oh gitu, berapa lama silase dapat bertahan atau disimpan untuk diberikan pada ternak ya? Nah, iya, silase ini kan jenis hijauan yang sudah kita olah, yang sudah kita simpan, tentu memiliki daya simpan yang ada batasnya ya. Jadi silase, kalau kita membuat hasil silase yang terbaik, dia dapat disimpan dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau kurang pakan ternak kita, sapi kita, bisa kita pakai 1 tahun, masih ada kita simpan silase, masih bisa dipakai dengan keadaan gizi yang sama dengan pakan hijauan segar, lebih kurang 90-98%. Ya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Yuda, mungkin? Ya, apa pertanyaan Yuda? Iya, tadi sudah Ibu jelas mengenai ensilase ya di sini ya. Itu ada ensilase ya. Yaitu ensilase adalah proses fermentasi bakteri. Di sini adalah asam laktat. Ada yang kenal dengan bakteri asam laktat? Ada yang masih ingat? Asam laktat adalah disebut dengan bal. Kalau kita ini kan bahasanya bal, itu bakteri asam laktat. Ini adalah bakterinya adalah salah satu Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis ya, dan golongan dari bakteri asam laktat lainnya ya. Itu salah satu contoh bakteri yang berperan di dalam proses silase. Nah, pertanyaan yang terakhir siapa lagi? Ada bertanya yang terakhir? Ya, pertanyaannya apa? Oh ya, bagaimana beda kualitasnya hijauan pakan segar yang baru kita sabit terus dikasih ternaknya makan, kalau kita bandingkan dengan silase yang sudah kita buat tadi, apakah sama, apakah berbeda? Kira-kira sama atau tidak? Ya, bagaimana kualitasnya? Nah, itulah keuntungan dari silase ya. Kalau silase ini dia mempunyai nilai nutrisinya hampir sama dengan hijauan segar. Kalau kita membuat dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, kita akan menghasilkan kualitas silase yang lebih baik dengan kualitasnya bisa 90-98% sama dengan nilai gizi hijauan segar. Namun, faktor apa yang paling penting kita lihat untuk supaya nilai gizinya tinggi, yaitu jenis rumputan yang kita panen itu harus dalam keadaan, ini ada syarat tadi ya, keadaan apa? Apabila hijauan dipanen pada saat menjelang vegetatif, pertumbuhan vegetatif menjelang berbunga. Pada saat itu kandungan nutrisi hijauan itu tinggi ya. Jadi bukan sembarangan bahan atau hijauan yang kita pakai itu pun harus hijauan yang memiliki panennya di saat pertumbuhan menjelang berbunga ya. Jadi akan mendapatkan hasil dengan kandungan gizi 90-90% sama dengan nilai kandungan gizi hijauan pakan segar ya. Udah jelas? Nah, baiklah, Ibu akan memberikan tugas kelompok berkelompok LKPD lembaran kerja peserta didik. LKPD-nya silakan dijawab per kelompoknya. Nanti kita akan presentasikan, dibuat nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya dibuat. Ya, silakan dibuat nama kelompoknya. Terus ada pertanyaan di sana, silakan jawab. Dan untuk modulnya sudah Ibu share ke dalam grup kita. Silakan buka HP-nya, linknya sudah Ibu bagikan.
untuk modul yang membantu kita untuk menyelesaikan LKPD, silakan buka HP-nya ya. So, Ibu bagikan link modul kita hari ini untuk membantu di dalam menjawab dari tugas di LKPD tersebut. Silakan kerjakan ya. Ya, coba dibuka modul yang sudah Ibu bagikan linknya tadi kan. Ya, silakan dibuka modulnya untuk membantu seandainya kesulitan di dalam menjawab pertanyaan yang ada di LKPD.
Jangan lupa dijawab juga untuk refleksi pembelajarannya ya. Setelah soalnya ada refleksi bagian belakangnya juga dijawab. Dah? Dah? Ya, kita lanjut dengan presentasi. Ya, sudah. Yang untuk refleksi pembelajaran, ya nanti salah satu saja per kelompok, satu saja membaca nanti ke depan ya. Kelompok yang mau saja nanti refleksi ya. Ya, satu orang saja yang membacakan refleksi yang di depan. Ya, boleh kita mulai ya. Belum? Masih apa lagi refleksi? Sedikit lagi ya. Ya, selesaikan sedikit lagi. Kelompok Yuda sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah. Berarti tinggal ini kelompok berapa lagi? Kelompok 1 belum ya? 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 sedikit lagi, selesaikan. Kelompok 2 sudah? Ya, sedikit lagi. Kita lanjut seleksi presentasi lagi ya. Ya, sudah waktu 15 menit sudah Ibu berikan, sudah cukup 15 menit. Nah, kita lanjut presentasi. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kelompok 1 maju ke depan. Ya. Saya akan mempresentasikan tentang kegiatan belajar simulasi. Nama kelompok Jenny Wilanti Putri, Angel Anggreni, Alfian Najila, Nadia Indriani. Apa hubungan antara waktu pemanenan dan kualitas simulasi? Apabila hijauan panen pada saat menjelang berbunga akan memiliki kualitas yang ada dalam prosesnya tinggi. Maka simulasi yang dihasilkan juga mempunyai nilai gizi yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Dah, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu bagaimana langkah pembuatan silase yang tepat. Yang pertama adalah hijauan yang dipanen pada saat menjelang berbunga. 2. Hijauan dikumpulkan dan diangkat ke tempat silo. 3. Hijauan diangin-anginkan kemudian dipotong-potong dengan alat chopper berukuran 3 sampai 5 cm. 4. Hijauan ditambahkan dengan beberapa pengawet seperti molasses, dedak, dan lain-lain. 5. Dimasukkan ke dalam kantong plastik atau silo sampai padat kondisi anaerob, lalu diikat dengan tali yang ideal. 6. Simpan di tempat yang ternaungi sinar matahari secara langsung. 7. Silase sudah jadi setelah berlangsung selama 3-4 minggu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Kita jawab seluruh pertanyaan dari LKPD tadi ya. Nah, Ibu lihat dan Ibu nilai kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 semuanya sudah memberi jawaban yang tepat, yang bagus sekali ya. Ya, kita syukur sekali kita dapat menghasilkan nilai yang terbaik semua hendaknya. Nah, dari diskusi kita tadi dapat kita simpulkan ya bahwa untuk mengantisipasi keterbatasan bahan makanan di musim kemarau, para peternak dapat memanfaatkan dengan membuat hijauan pakan hijauan berbentuk silase yang diambil dari pada musim hujan. Nah, apa ciri-ciri silase yang berkualitas baik? Yang pertama, warnanya kehijau-hijauan. Yang kedua, pH-nya sekitar 4. Yang ketiga, baunya segar, tidak berbau busuk.
Yang kelima, tidak berjamur atau tidak berlendir. Kandungan airnya 60-70%. Dan yang terakhir, mempunyai nilai gizi yang tetap tinggi. Nah, itulah kesimpulan untuk diskusi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membacakan refleksi pembelajaran ke depan? Ya, ada refleksi pembelajaran. Siapa yang mau baca? Perwakilan dari seluruh kelompok, satu orang yang maju ke depan. Siapa yang mau? Siapa? Ya, silakan. Ya, langsung saja dibaca apanya. Pengalaman baru apa yang Anda peroleh dari materi pengawetan dan pengolahan bahan pakan ternak? Pengalaman yang saya peroleh adalah setelah mempelajari materi pengawetan hijauan pakan ternak, saya mendapatkan ilmu yang baru untuk mengatasi pakan hijauan yang berlebih di musim hujan bisa diolah menjadi silase untuk antisipasi pakan yang kurang di musim kemarau. Ya. Terus yang kedua, manfaat apa saja yang Anda peroleh dari materi pengawetan dan pengolahan bahan pakan ternak? Saya mendapatkan ilmu dan teknologi baru dalam pengawetan dan pengolahan hijauan pakan ternak dengan teknologi yang lebih maju. Ya, silakan. Kita beri aplaus untuk teman yang sudah membacakan refleksi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin memberikan untuk minggu selanjutnya kita akan melanjutkan pada pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak dengan cara amoniasi jerami. Ya, untuk pelajaran minggu depan supaya dipersiapkan. Nanti modulnya nanti akan Ibu share di grupnya ya sebelum pembelajaran. Nah, baiklah, kita tutup untuk hari ini pembelajarannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.